Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini pada bab yang ketiga tentang klasifikasi materi dan perubahannya, kita akan masuk ke subtopik yang kedua. Nah, dalam subtopik kedua ini kita akan membahas komposisi materi, terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, materi berdasarkan komposisinya, kita akan mengenal yang namanya unsur, senyawa, dan campuran. Unsur ialah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Itu unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Jadi unsur dan senyawa merupakan zat tunggal. Unsur zat tunggal yang paling sederhana, sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, kalau campuran merupakan suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Jadi kalau yang campuran ini dia sudah kombinasi dari beberapa macam zat. Nah, untuk perbedaan unsur, senyawa, dan campuran bisa kita lihat di tabel. Bisa ditinjau dari sifatnya, jenis zat, jenis partikel, sifat asal zat penyusun, cara penulisan, dan cara memisahkan zat penyusunnya. Untuk unsur, dia terdiri dari zat tunggal, jenisnya atom, sifat zatnya tetap sama, dan dia ditulis sesuai dengan lambang atomnya, serta tidak dapat dipisahkan antar zat penyusunnya. Senyawa termasuk zat tunggal, partikelnya terdiri molekul, tidak ada lagi sifat zat penyusunnya, nanti tersusun dari beberapa rumus molekul, dan hanya dapat dipisahkan secara kimia. Nah, ini merupakan tabel periodik unsur kimia. Jadi semua yang ada dalam kotaan tabel ini merupakan unsur. Kita lihat cirinya, masing-masing kotak adalah masing-masing unsur. Satu kotak, satu unsur. Ada satu huruf kapital sebagai lambang unsur itu sendiri. Misal kita lihat ada H di pojok kiri atas, itu merupakan lambang hidrogen, unsur hidrogen. Begitu juga Li dan sebagainya. Nah, bisa kita main tebak-tebakan. Unsur tadi ada satu huruf kapital. Mana yang termasuk unsur? Betul, yang sisi kanan Mg, Ca, Na itu merupakan unsur. Nah, sisi kiri mereka gabungan dari beberapa unsur. Ada dua huruf kapital yang bergabung menjadi satu, sehingga mereka dikatakan senyawa. Ada NH3, ada H2O, CO2, H2O2, termasuk kelompok senyawa. Sedangkan campuran ada di bagian bawah. Mereka terdiri dari beberapa zat yang berbeda, sehingga dinamakan campuran. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Homogen jika dia mampu bercampur semuanya, berbagai jenis zatnya. Kalau heterogen, dia tidak bisa bersatu ketika beberapa zat tersebut digabungkan. Nah, itu sekilas tandanya kita mengenali unsur, senyawa, dan campuran. Ini lebih lengkapnya untuk perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Homogen contohnya ketika kita mencampurkan gula dan air, ketika kita aduk nanti menjadi larutan gula. Mereka bisa bersatu, zatnya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kalau campur heterogen, ketika kita mencampurkan minyak dan air, mereka masih kelihatan zat penyusunnya, sehingga tidak bisa bersatu. Untuk mengenal zat, kita ada suatu zat itu bersifat asam,
basa, maupun garam. Asam cirinya rasanya masam dengan pH kurang dari 7. Basa rasanya cenderung pahit, pH-nya lebih dari 7. Sedangkan garam dia rasanya bisa manis, asin, atau hambar dengan pH sama dengan 7. Jadi pada percobaan kertas lakmus kita bisa lihat kalau yang sifatnya asam dia menunjukkan warna merah, basa biru, garam hijau. Ini merupakan indikator alami yang bisa kita menunjukkan apakah zat tersebut sifatnya asam, basa, atau garam. Bisa kita pakai di alam maupun pakai kertas lakmus gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.